Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu buka pintu koalisi Hasto, Capres harus dari PDIP ya. Jadi kalau statement sebelumnya jelas bahwasanya PDIP tidak membuka koalisi dengan koalisi Anies ya. Tetapi meskipun sudah mendapatkan tiket baca pres ya tanpa koalisi, satu partai tentu saja harus memiliki dukungan ya, dan itu disampaikan oleh PDIP sendiri melalui Hasto ya, buka koalisi dan juga syaratnya ya capres harus dari PDIP. Ini sesuai dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka harus diakui, dari sekian banyak partai politik peserta pemilu 2024, hanya PDI Perjuangan yang punya tiket mengusung sendiri calon presiden dan calon wakil presiden pada 2024. Sementara parpol lain harus berkoalisi untuk bisa mengusung capres dan cawapres jagoan mereka. Namun demikian bukan berarti PDIP menutup rapat pintu koalisi. Partai Banteng Moncong Putih ini tetap membuka koalisi dengan partai lain dengan memberikan dua syarat. Syarat pertama yang diajukan PDIP adalah kelompok pertama tersebut tidak antitesis Presiden Joko Widodo. Kedua, calon presiden yang nanti diusung koalisi harus dari internal PDIP. Ya, apakah Puan ya? Pidato Ibu Ketua Umum pada saat hari ulang tahun PDIP ke-50 telah menegaskan kebijakan bahwa calon dari PDI Perjuangan dari internal kader partai, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Sekolah Partai PDIP Jalan Lenteng Agung Kamis siang. Hasto menuturkan partai politik yang berkoalisi nantinya bisa mendapatkan jatah kursi nomor 2 alias cawapres, juga menjadi pembantu pemerintahan. Ya kan, konfigurasi kekuasaan itu banyak. Konfigurasi kekuasaan itu bisa dari yang lain, ada menteri-menteri paparnya. Disinggung kembali mengenai capres dan cawapres di koalisi nanti, Hasto menegaskan calon presidennya harus dari PDIP, tetap PDIP, tutup Hasto. Ya sobat sekalian, itu ya dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menyampaikan membuka koalisi, tetap membuka koalisi, tetapi memang tidak koalisi dengan Anies ya, karena syaratnya itu sudah disampaikan. Yang pertama, tidak antitesis dari Presiden Jokowi. Yang kedua adalah calon presiden itu diusung dari internal PDIP ya. Jadi ini memang tidak masuk kecuali koalisi perubahan ya. Koalisi perubahan itu sudah disampaikan sendiri oleh Hasto Kristianto ya, antitesis dari Presiden Jokowi ya. Menjadi pertanyaan ya, kalau dirinci apa saja gitu ya, karena saat ini apa yang dilakukan Presiden Jokowi ya kurang lebih itu memakai APBN ya untuk kepentingan rakyat, dan tentu saja itu sama-sama ya sebagai tugas dari presiden ya, memenuhi atau mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah yang kedua ini yang menjadi pertanyaan, apa presiden dari PDIP. Nah saat ini menjadi tanda tanya besar ya, big question adalah apakah ya PDIP nanti yang saat ini masih bermasalah ya dengan Ganjar ya, akan benar-benar mengusung Ganjar ya sebagai baca pres dari PDIP ya. Mengingat ya ada hal yang patut dipertanyakan tentang loyalitas Ganjar yang terkesan ya lebih condong kepada istana daripada Teuku Umar. Sedangkan ya kalau memaksakan ya dari internal partai sendiri yang pure dari Terah Soekarno, Puan ya, itu ya jelas akan menjadi bunuh diri politik ya. Hingga saat ini elektabilitas Puan ya so-so gitu ya, tidak pernah disebutkan masuk dalam 5 besar ya, atau kalau 5 besar itu kita lihat sendiri apakah surveinya ini bayaran atau tidak. Nah ini saja ya sudah terkesan ya, terlihat ya, kita bisa analisis ada kebingungan yang akut dari PDIP untuk benar-benar memenuhi keinginannya secara penuh ya, PDIP dari internal ya. Sedangkan orang yang digadang-gadang yaitu Terah Soekarno yang tentu saja akan loyal kepada ketua umumnya ya, ibunya sendiri yaitu Megawati, itu benar-benar akan dipaksakan. Nah kalau dipaksakan tentu saja akan menjadi kemudahan ya
tentu saja Anies Baswedan akan menang mudah ya. Tetapi ya meskipun seperti itu ya tentu saja Anies tidak boleh cemawah ya, karena sikap meremehkan itu kalau tidak diwaspadai bisa saja terpeleset ya. Jadi kita masih menunggu ya ke depannya, dan apakah benar-benar akan sama seperti the last minute ya mengusung Ganjar Pranowo yang saat ini memang tidak begitu disukai oleh Teguh Umar, atau memaksakan diri ya Puan sebagai presiden ya, koalisi dengan Gerindra, koalisi Indonesia Raya misalnya, Prabowo jadi wakil. Apakah Prabowo itu mau ya? Atau koalisi dengan KIP, Puan presiden ya, wakilnya Airlangga Hartarto ya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi PDIP yang dalam masih gelut untuk menentukan siapa yang akan diusungnya di Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.